Namaku Reza, aku mahasiswa tingkat akhir jurusan Desain Komunikasi Visual di salah satu kampus swasta di pinggiran kota. Setelah bertahun-tahun ngekos di tempat sempit dan ramai, akhirnya aku memutuskan pindah ke kontrakan kecil di kawasan yang lebih tenang. Tempatnya sederhana, cuma satu lantai, tapi cukup luas buat sendiri, dan yang paling penting, murah. Reza, ini sih dapet jackpot, kata Aldi, sahabatku sejak SMA, yang ikut bantu angkut barang waktu aku pindahan. Dia juga mahasiswa di kampus yang sama, cuma beda jurusan. Kontrakan itu memang sedikit tua, dengan kat dinding yang mulai mengelupas dan pagar besi yang berderit tiap dibuka. Tapi suasananya adem, banyak pohon, dan jauh dari bising jalan raya. Di bagian depan rumah, ada teras kecil yang menghadap ke jalan sempit. Di seberangnya cuma ada lapangan kosong dan beberapa pohon besar yang katanya bekas makam tua yang sudah tak aktif lagi. Tapi aku bukan tipe orang yang mudah takut. Lagi pula, sejak kecil aku diajarkan untuk tidak percaya begitu saja pada hal-hal mistis. Logika di atas segalanya, begitulah prinsipku. Malam pertama di rumah itu, aku tidur nyenyak. Rasanya seperti punya ruang sendiri di dunia. Tapi Aldi, yang sempat menginap untuk bantu beberes, merasa rumah itu terlalu sepi. Lo butuh pengawas di sini, bro. Net, gue bawa CCTV bekas punya om gue. Bisa dipasang di teras, buat jaga-jaga, katanya sambil menunjukkan satu kamera kecil berwarna hitam yang sudah agak kusam. Aku mengiyakan saja. Mungkin benar juga, pasang kamera buat keamanan gak ada ruginya. Keesokan harinya, kami pasang kamera itu di sudut atap depan, mengarah ke jalan dan halaman rumah. Aku sambungkan ke aplikasinya di ponsel, canggih juga untuk ukuran barang bekas. Hari-hari berikutnya, berjalan biasa saja. Aku mulai nyaman di kontrakan itu. Nugas, masak sendiri. Sesekali Aldi datang bawa cemilan, dan nonton bareng. Tapi semua berubah di malam keempat. Bukan karena ada suara aneh, bukan juga karena ada kejadian janggal secara langsung, tapi karena sebuah rekaman singkat dari CCTV, sesuatu yang aneh, lucu menurutku saat itu. Dan bodoh sekali, jika dipikir sekarang. Malam itu aku tidak bisa tidur, entah kenapa, mungkin karena kopi sachet yang kuminum terlalu malam, atau karena kepala ini terlalu penuh dengan tugas akhir yang belum kelar. Di ponselku menunjukkan pukul 2.48, sepi sunyi, hening sampai suara detak jam dinding terdengar seperti palu pisang. Aku buka aplikasi CCTV yang terhubung ke kamera di teras. Aku kira aku bakal melihat kucing liar lewat, atau embun pagi yang mulai turun. Tapi ternyata tidak. Aku lihat sesuatu yang aneh. Di sudut kiri layar, di dekat pohon besar seberang jalan, ada sesuatu yang melompat. Atau lebih tepatnya, menggelinding. Perlahan lalu berhenti. Lalu meloncat lagi, mataku menyipit. Aku dekatkan ponsel ke wajah, bentuknya putih, bulat di atas. Tubuhnya terbungkus kain panjang, seperti pocong. Aku berbisik sambil cekikikan. Aku nggak langsung panik, justru sebaliknya. Aku tertawa cukup keras, sampai bangku kerjaku bergoyang. Apaan sih ini, editan? Anak-anak TikTok iseng kali, kataku sambil merekam layar ponselku. Ku potong bagian video itu, kasih efek zoom in dramatis, tambahkan caption lucu, lalu ku posting ke story Instagram. Pocong masuk FYP guys. Aku bahkan ngetak Aldi, biar dia ketawa juga. Masih dalam suasana geleng, aku matikan ponsel dan naik ke tempat tidur. Saat aku menarik selimut, aku sempat berkata dalam hati, kalaupun itu beneran pocong, ya ampun, lucu amat lompatnya, kayak karakter game jadul. Aku tidur dengan tawa, dan aku bangun dengan rasa aneh yang gak bisa dijelaskan, bukan karena mimpi buruk, bukan karena suara, tapi karena perasaan seperti sedang diawasi. Aku membuka mata, lampu kamar masih menyala, tapi suasananya berbeda. Seperti redup, suara jangkrik tiba-tiba berhenti, dan udara lebih dingin dari biasanya. Aku menoleh pelan ke jendela samping tempat tidurku. Gordenku bergerak sedikit, meski semua jendela tertutup rapat, seolah ada yang lewat atau berdiri diam di baliknya. Aku bangun, mencoba tertawa kecil untuk menenangkan diri. Terlalu banyak nonton video horor, Reza, kacau lu, kataku sambil berjalan ke dapur mengambil air. Tapi saat kembali ke kamar dan mengambil ponsel, aku membuka aplikasi CCTV lagi, dan kali ini, yang terekam di layar sudah tidak lucu lagi. Sosok putih itu kini berdiri diam,
tepat di depan pagar rumahku. Tidak lagi melompat, tidak geli endim gedot diam dot tubuhnya membelakangi kamera, namun kepalanya sedikit miring ke samping, seperti sedang mendengar sesuatu, seolah-olah ia tahu. Aku sedang menontonnya, aku mematung. Jari-jariku dingin, ku pelototi layar, mencoba menemukan penjelasan logis, mungkin orang iseng. Anak kostan depar? Tapi siapa yang pakai kostum begini jam segini? Aku menyentuh layar, mencoba memperbesar gambar, dan saat itulah sosok itu menoleh, bukan berputar perlahan seperti di film, tapi cepat, seperti gerakan refleks wajahnya, atau lebih tepatnya, bagian wajahnya yang terlihat dari balik kain yang terikat rapat, seperti mengarah langsung ke lensa kamera ke arahku. Reza. Suara itu muncul entah dari mana, lirih, tapi terdengar sangat dekat. Aku mendongak, menoleh ke jendela kosong, tapi ada perasaan aneh di dadaku, semacam tekanan. Seperti sedang ditatap dari balik tembok, kututup aplikasi itu, kutarik napas panjang. Keringat dingin mulai membasahi pelipis, kupaksa tertawa kecil. Editan ini pasti editan. Atau CCTV-nya error. Gumamku sambil mengambil bantam dan menenggelamkan wajah ke dalamnya. Lama aku terdiam, menunggu rasa takut itu reda, tapi justru semakin jelas. Ada suara lain yang muncul ketuk satu kali, pelan, dari arah depan rumah. Aku tak berani bangun, aku diam, bahkan menahan napas tokadat sekali lagi. Lalu diam, sunyi, aku pejamkan mata erat-erat, mencoba tidur dengan paksa, tapi suara itu masih membekas di telinga, tok-tok. Aku tak tahu kapan aku tertidur, tapi saat aku membuka mata, matahari sudah tinggi, dan notifikasi di HP-ku menunjukkan satu hal yang membuat bulu kudukku meremang. 2 klip video terekam malam ini, padahal aku cuma buka aplikasi 1 kali, dan tak pernah mengaktifkan fitur otomatis rekam. Kuklik salah satunya, gambarnya gelap. Hanya menampilkan sosok putih yang berdiri mematung, tak bergerak. Tapi klip kedua memperlihatkan pagar rumahku terbuka sedikit, dan kain putih seperti menjuntai masuk ke dalam halaman, tapi yang membuatku benar-benar menggigil adalah detik terakhir video itu, saat kamera bergoyang sedikit. Dan terdengar suara dari arah mikrofon, suara yang sama, "Reza jangan tertawa." Ada getaran aneh di telingaku, seperti suara yang bukan diperdengarkan, tapi ditanamkan langsung ke dalam pikiran. Aku menjauhkan ponsel, napasku berat, dada terasa sempit, tangan kanan meraih gelas kosong di meja. Gemetar, kupaksa diriku berdiri. Aku butuh bicara dengan seseorang, seseorang yang bisa bantu menertawakan semua ini, seseorang seperti Aldi. Kuketik cepat pesan di WhatsApp, "Bro, barusan ada aneh banget di CCTV, gak lucu lagi. Serius, lo bisa datang sekarang gak?" Gue gak bohong. Ini beda, centang 1, lalu 2, tapi tidak dibaca. Padahal terakhir online-nya baru 15 menit lalu. Biasanya Aldi paling cepat balas, apalagi kalau aku kirim sesuatu soal hal aneh. Dia senang bercanda dan skeptis juga. Sama sepertiku, ku kirim ulang, Aldi, cepetan balas. "Lo lihat story gue semalam gak?" Masih tidak dibaca. Ku pindah ke Instagram, cek DM, ku buka juga story yang ku posting semalam. Sudah dilihat puluhan orang, tapi aneh. Aldi tidak ada di daftar viewer, padahal aku tag dia langsung, aneh banget. Gumamku, kupanggil lewat telepon, nada sambung panjang, lama lalu. Mati sendiri, seketika, suasana rumah ini terasa seperti menciut. Ruang yang tadinya terasa lega, kini seakan menyempit, dinding mendekat, udara makin berat. Kutatap jendela, gorden sedikit terbuka, aku berjalan pelan ke sana. Dan untuk sesaat, aku melihat sesuatu melintas di ujung pandanganku, cepat seperti bayangan, tapi yang membuatku hampir terjatuh adalah bayangan itu seolah memantul dari arah dalam rumahku, bukan dari luar. Kupaksa diriku tenang, kembali ke meja, kubuka CCTV lagi, kamera masih hidup, masih merekam. Tapi sekarang, ada hal baru yang tidak kusadari sebelumnya. Di bagian atas layar, muncul waktu rekaman, dan di bawahnya ada notifikasi teks kecil berwarna merah, live view aktif. Satu perangkat lain terhubung. Perangkat lain, siapa? Aku tinggal sendiri, Aldi bahkan belum datang. Kututup aplikasi, buka pengaturan. Tercantum 2 perangkat terhubung. Satu atas namaku, satu lagi tanpa nama. Aku mencoba menghapus akses itu,
Tapi saat jempolku menyentuh ikon hapus, layar tiba-tiba padam, bukan karena baterai, bukan karena error, tapi karena seluruh lampu rumahku ikut padam, dan dari balik kegelapan, ponselku menyala lagi sendiri. Kembali ke aplikasi CCTV, satu frame tayang otomatis di layar. Terlihat pintu rumahku, dan perlahan gagang pintu itu bergetar, seperti ada yang anehnya ingin masuk. Aku merasa suara getaran itu datang dari belakangku. Aku menoleh. Pintu kamarku terbuka sedikit, dan di balik kelah itu ada kain putih tergantung diam. Aku terpaku celah pintu itu sempit, tapi cukup untuk melihat bahwa kain itu bukan bagian dari apapun di dalam kamarku. Bukan tirai, bukan baju yang tergantung, bukan juga pantulan bayangan. Perlahan, kain itu bergoyang. Bukan karena angin, tapi seperti sedang ditarik perlahan menjauh. Ini gak nyata. Ini pasti gak nyata, bisikku sambil mundur. Tangan kananku meraba meja, mencari sesuatu untuk dipakai sebagai pegangan atau pertahanan, entah apa. Saat itu juga, lampu kamar menyala kembali, cepat dan terang, seperti tidak pernah padam sebelumnya. Aku menoleh ke pintu. Kosong. Tak ada kain, tak ada celah. Pintu kini tertutup rapat. Seketika, suara jangkrik dari luar terdengar lagi. Suara normal malam hari. Barusan apa? Barusan itu apa? Gumamku sambil memegang dada. Aku duduk di lantai, mencoba menenangkan diri. Nafasku tercekat. Ku buka ponsel. Kamera CCTV masih aktif, kembali menampilkan halaman depan rumah. Di sanalah sosok itu berdiri, bukan di pagar, tapi di dalam pekarangan rumahku, tepat di depan pintu. Hanya berdiri, tidak bergerak, tidak menoleh, kepalanya sedikit tertunduk, tangannya terikat di depan dada, seperti biasa, tapi kali ini, ada yang berbeda. Bayangan tubuhnya tidak muncul, padahal lampu teras menyala terang. Dengan tangan gemetar, ku perbesar layar, dan seperti merespon, kepala sosok itu terangkat perlahan. Mata terlihat samar di balik lipatan kain, dan ia tersenyum. Tidak, bukan senyum biasa, tapi lipatan kain di sekitar wajahnya membentuk garis lekukan aneh, seolah kain itu pun ikut menyeringai. Aku menjauh dari layar, dan detik itu juga, ponselku berdering, bukan panggilan, bukan notifikasi, tapi alarm otomatis yang tak pernah kusetar. Lihat keluar sekarang. Jantungku berhenti sesaat, ku tutup semua aplikasi, ku coba matikan alarm, tapi tak ada tombol untuk mematikannya. Alarm terus berbunyi, dan satu persatu, semua lampu rumah menyala sendiri, seolah ada yang ingin aku melihat sesuatu. Aku berjalan pelan ke jendela samping, tangan kananku menyingkap sedikit gorden. Dan tepat di sana, di depan pintu rumahku, tidak ada siapa-siapa, kosong, tapi pintunya sedikit terbuka. Kupaku berdiri di balik gorden, jantungku berdetak seperti hendak meledak. Aku tahu aku tidak pernah membuka pintu itu. Bahkan sebelum tidur, aku sempat memeriksanya. Tangan kiriku menggenggam ujung gorden lebih erat. Sambil berbisik lirih, aku mencoba meyakinkan diri sendiri, mungkin angin, mungkin engselnya longgar. Tapi di malam yang tak berangin ini, dengan pintu besi berat dan kunci ganda, tidak masuk akal. Dengan langkah perlahan, aku mendekat ke pintu depan. Setiap lantai yang kupijak seperti mengeluarkan suara aneh, padahal sebelumnya tak pernah berderit. Tanganku menyentuh gagang pintu, dingin, seperti baru disentuh seseorang yang telapak tangannya tidak mengandung panas. Aku dorong perlahan, pintu itu terbuka penuh, menampilkan halaman kosong di depan. Lampu teras menyala seperti biasa, CCTV pun masih merekam. Tapi tidak ada sosok, tidak ada gerakan, tidak ada suara. Tapi yang membuatku menggigil adalah tidak ada bekas apapun, tidak ada jejak di lantai, tidak ada daun yang terinjak, tidak ada bekas kain menyeret, seolah tidak ada siapa-siapa sejak tadi, atau seolah sesuatu itu tidak pernah berjalan. Mungkin melayang. Aku mundur, masih memegang gagang pintu, lalu menutupnya rapat. Kunci atas, kunci bawah, pengunci tambahan, semua kuaktifkan, dan tepat saat kunci terakhir, ketukan datang dari arah belakang, cepat ringan, seperti kuku menyentuh kaca. Aku berbalik, menoleh ke jendela samping. Tidak ada siapa-siapa, tapi tiba-tiba layar TV menyala sendiri di ruang tengah. TV yang tak pernah kupakai, karena aku lebih sering nonton dari laptop. Layarnya gelap, tapi terdengar suara pelan, berulang, seperti bisikan. Aku mendekat,
mencoba mengenali kata-katanya. Semakin dekat, suaranya semakin jelas. Kau sudah melihatku. Sekarang giliranku. Aku berlari mematikan TV, menarik kabel dari stop kontak. Layar padam, suara hilang, tapi sesuatu di balik layar itu. Tertinggal jejak jari. 4 garis tipis membentuk bekas usapan dari arah bawah ke atas, seperti tangan yang menjulur dari dalam layar. Aku mundur perlahan, dan saat kembali ke kamar, ponselku kembali berbunyi. Notifikasi dari aplikasi CCTV, gerakan terdeteksi di dalam rumah, bukan di luar, bukan di teras di dalam, gerakan terdeteksi di dalam rumah. Kalimat itu terpampang jelas di layar ponselku, seolah bukan sekadar peringatan, tapi peringatan personal. Untukku, tanganku gemetar saat membuka aplikasi CCTV. Kamera masih aktif, gambar dari sudut ruang tamu terlihat normal, tidak ada gerakan, tidak ada sosok, tidak ada apapun yang bergerak. Tapi, jam di pojok kanan layar menunjukkan waktu yang salah, beberapa menit lebih lambat dari waktu nyata, seolah kamera itu merekam sesuatu dari waktu yang berbeda. Ku pencet tombol rewind kembali ke 5 menit sebelumnya, dan pada detik ke-43, kulihat dengan jelas bantal di sofa ruang tamu bergerak sendiri, tidak jatuh, tidak tertiup angin, tapi seperti ditepuk pelai, lalu kembali diam. Aku langsung berdiri, jantungku memukul dinding, dan semua ini makin sulit untuk dijelaskan, makin sulit untuk ditertawakan. Aldi harus lihat ini. Ku coba hubungi dia lagi, telepon, tidak diangkat, pesan centang 2, tapi tetap belum dibaca. Kembali ku buka story Instagram semalam, video saat aku mengunggah sosok yang melompat-lompat itu. Biasanya, Aldi selalu membalas dengan komentar konyol atau emot ketawa, tapi kali ini, namanya tidak ada di daftar viewer. Aku buka akunnya, kosan foto profilnya masih ada, tapi semua postingan hilang, followersnya 1, mengikuti 1, akun itu seolah baru dibuat. Ku pencet tombol DM, bro, lo kenapa sih? Gue serius nih, yang aneh banget di rumah gue. Terkirim, tapi tak dibaca. Saat aku hendak menutup aplikasi, satu hal membuatku terpaku. Riwayat chat kami kosong, padahal biasanya penuh dengan rekaman voice note, kiriman meme, dan chat sejak zaman SMA. Kini semua lenyap, seperti hubungan kami tak pernah ada. Ku tutup Instagram, ku coba buka kontak WhatsApp, nama Aldi menghilang dari daftar. Bukan hanya chatnya, tapi kontaknya lenyap dari HP-ku. Enggak mungkin, ini enggak masuk akal. Bisikku ku cari di album foto. Biasanya ada beberapa selfie bareng dia. Waktu pindahan ke rumah ini, semua foto masih ada, tapi wajah Aldi kabur semua. Foto itu seperti diambil dengan lensa yang rusak, hanya di bagian wajahnya. Bahkan di satu foto, tubuhnya setengah menghilang, hanya menyisakan bayangan samar. Aku terduduk lemas di lantai kamar, tak tahu harus marah, takut, atau panik lebih dulu. Lalu tiba-tiba, ponselku menyala. Sebuah notifikasi baru masuk, bukan dari aplikasi, bukan dari pesan, tapi dari folder galeri. Satu gambar muncul sendiri. Ku fokuskan layar itu, tangkapan layar dari CCTV menampilkan halaman depan rumahku kosong, kecuali satu hal kecil di bagian pojok kanan bawah. Ada nama tertulis samar di ujung pagar. Aldi, ditulis seperti dikoret dengan jari, seperti pesan terakhir. Aku tatap tulisan itu lama. Namaku masih ada, rumahku masih di situ, tapi Aldi hanya tersisa dalam goresan samar di pagar, seolah dia bukan hilang dari dunia nyata, tapi dihapus perlahan, sistematis, dan semua berawal dari satu hal. Tertawaku, aku bangkit, aku tak bisa lagi diam, aku harus mencari jawaban, dan satu-satunya yang terlintas di kepalaku adalah ibu warung kecil di ujung gang tempat aku biasa beli kopi saset. Perempuan tua yang sering duduk di depan tokonya tanpa banyak bicara. Kata Aldi dulu, Bu Sarti itu udah tinggal di kampung sini dari zaman belum ada listrik. Kalau Anda yang tahu sejarah tempat ini, mungkin dia. Aku melangkah keluar rumah. Pagi mulai merayap, tapi udara masih dingin. Terlalu dingin untuk ukuran pukul 6.15 menit. Langkahku cepat melewati jalan sempit, langsung menuju gang di ujung. Bu Sarti masih di sana, duduk di bangku kayu kecil, dikelilingi botol minuman dan tumpukan plastik kresek. Ia menatapku, tatapannya tenang, tapi seperti tahu aku datang bukan untuk beli kopi. Sebelum aku sempat membuka mulut,
Ia berkata lebih dulu, kamu. Yang kemarin tertawa dia, aku terdiam, mulutku terbuka, tapi tak ada suara keluar. Jangan kaget kadang. Yang mendengar bukan cuma yang kita ajak bicara, lanjutnya sambil menuang air dari termos ke gelas plastik. Aku mendekat, duduk di bangku seberang. Saya lihat sesuatu di CCTV rumah, kataku pelan, putih, melompat-lompat, lalu menoleh ke kamera. Katanya sambil mengaduk gula. Aku membeku, bukan kamu pertama, nak, tapi kamu salah satu yang menertawakannya, maaf. Tanyaku, iya. Menatapku tajam dulu. Di tanah seberang rumahmu itu, ada barisan nisan, bukan kuburan resmi. Orang-orang buang jenazah yang tidak dikenal di sana, katanya. Kalau yang dibuang tidak ditangisi, tidak didoakan, mereka akan kembali mencari tawa. Aku mulai merasa pusing, Bu. Kenapa tawa? Tanyaku. Karena itu suara yang paling menyakitkan bagi mereka. Katanya datar, dulu mereka ditinggalkan, dibuang, dan dunia tertawa di atas penderitaan mereka. Langsung ke mataku. Tertawa saat mereka mencoba bicara. Aku tak bisa menjawab. Bu Sarti berdiri, mengambil sekotak korek api dari rak di belakang. Kalau kamu masih mau selamat, cari tempat sepi. Ambil 3 lilin. Jangan tertawa, jangan bicara, tunggu sampai dia selesai menatapku. Tanyaku dengan suara bergetar. Ia kembali duduk, karena sejak kamu tertawa, dia tidak berhenti melihatmu. Kata-kata Bu Sarti itu menempel di kepalaku sepanjang perjalanan pulang. Aku berjalan cepat, tapi rasanya seperti sedang diawasi dari segala arah. Setiap bayangan pohon terasa memanjang tak wajar. Setiap angin yang menyentuh tengkukku terasa seperti nafas yang menunggu di balik punggung. Sampai di rumah, aku menutup pintu rapat-rapat, mengunci semua pengait, lalu duduk di lantai, menatap kosong ke arah CCTV. Tak ada yang terekam, tapi aku tahu kamera hanya bisa melihat apa yang ingin ditampakkan. Aku membuka catatan kecil. 3 lilin, tempat sepi, tidak bicara, tidak tertawa. Semua tertulis dengan jelas dalam benak, tapi pertanyaan terbesarku tetap menggantung, siapa makhluk itu? Apa dia hanya tertarik pada tawa, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Aku membuka laptop, ketik, tertawa gangguan makhluk halus, kamera pocong, banyak hasil yang muncul. Kebanyakan mitos, cerita lama, urban legend, tapi satu thread di forum lama menarik perhatianku. Judulnya, jangan menertawakan yang berdiri diam. Dia tidak punya mulut. Tapi mendengar segalanya, ku buka perlahan. Tulisan itu anonim, ditulis bertahun lalu, tapi setiap katanya seperti menjawab apa yang kualami. Beberapa makhluk tidak mengejar ketakutan. Mereka mengejar perhatian, dan tawa adalah perhatian paling menyakitkan. Karena tawa berarti meremehkan, melecehkan, tidak memanusiakan, dan yang tak dimanusiakan tidak akan membiarkan kita hidup sebagai manusia. Aku menggulir terus. Makhluk itu tak memiliki mulut, tapi ia meniru suara manusia yang ditertawakannya, bukan untuk berkomunikasi, tapi untuk mengembalikan rasa, agar kita tahu bagaimana rasanya dijadikan bahan lelucon. Ketika kita hanya ingin dilihat, tanganku berhenti menggulir. Di bawah tulisan terakhir, ada satu file audio yang bisa diunduh. Namanya hanya rekaman terakhir. Tempe 3 aku klik. Terdengar suara tawa, suara laki-laki, mungkin sekitar umurku, tawa yang keras, tapi penuh kepanikan. Lalu, diam, dan di akhir rekaman, suara itu muncul, pelan, pelik, parau, sekarang giliranmu. Aku menutup laptop, menarik nafas panjang, tanganku dingin, kupandang ke arah jendela, hujan mulai turun pelan-pelan, tetesannya tenang, teratur tapi tak bisa menenangkan. Karena satu hal kini ku tahu dengan pasti, makhluk itu tidak datang karena ingin menggangguku. Ia datang karena aku yang memanggilnya. Dengan satu tawa, aku yang memanggilnya. Kalimat itu terus menggaung di kepalaku. Malam mulai turun lagi. Aku duduk di lantai kamar, lilin di tangan, tapi belum berani menyalakan satupun. Suara hujan di luar menambah sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Ini sunyi yang seperti membiarkan sesuatu mendekat tanpa bisa didengar. Aku buka lagi forum itu, thread yang sama, scroll ke bagian komentar. Ada satu balasan dari akun lain, namanya hanya TKSBR 2 hati. Isinya singkat, kalau kamu tinggal di dekat lapangan Serangil, jangan pernah ambil gambar ke arah timur. Ada rumah tua, bukan rumahnya yang berhantu, tapi sesuatu di dalamnya yang tak mau direkam. Mataku membelalak. Lapangan Serangil,
adalah seberang kontrakanku, tempat yang dulu katanya bekas makam tak terurus, dan di sisi timurnya aku tahu. Rumah yang dimaksud, rumah kosong berpagar seng tinggi, dindingnya retak, catnya mengelupas, tidak ada orang pernah terlihat keluar masuk, tapi setiap malam, lampu serambinya menyala sendiri, aku tak bisa menahan diri. Malam itu juga, aku keluar, membawa senter dan ponsel, berjalan pelan di bawah gerimis yang menipis. Lapangan kosong itu kini hanya hamparan rumput basah, dan di sisi timur, rumah itu berdiri seperti menungguku. Aku mendekat, pagar seng sedikit terbuka, ada celah kecil yang cukup untuk satu orang. Kuangkat ponsel, kameraku buka perlahan. Aku arahkan ke rumah itu, layar tetap gelap. Aku arahkan ke langit jelas, ke tanah jelas, kembali ke rumah gelap total, seolah rumah itu menolak untuk ditangkap kamera. Kutekan tombol ambil gambar, satu jepretan, layar ponsel berkedip, gambar muncul, dan di gambar itu, rumahnya terlihat jelas. Tapi ada satu hal yang tidak kulihat langsung dengan mata, seseorang berdiri di serambi, tertutup kain putih panjang, wajah menghadap tembok, dan di bawah gambar itu otomatis muncul tulisan, "Jangan ulangi." Aku menjatuhkan ponsel. Nafasku tercekat, tapi sebelum aku bisa membungkuk mengambilnya, layar ponsel menyala sendiri lagi, menampilkan hasil foto lain. Foto itu menampilkan aku berdiri di depan pagar, dengan sosok putih itu kini berada di belakangku. Langsung kuambil ponsel dan berlari pulang. Sesampainya di rumah, aku mengunci semua pintu. Napasku tersengal, dan saat membuka galeri untuk menghapus semua foto tadi, filenya tidak bisa dihapus, bahkan ikon hapus pun tak muncul, seolah ponselku berkata, "Terlambat." Aku menatap layar yang membeko, ikon hapus tidak muncul. Tombol galeri tak bisa diakses lagi, dan foto itu yang menampakkan aku dengan sosok putih di belakangku tetap terpajang di tengah layar, seolah ingin dilihat, bukan hanya olehku, tapi oleh siapapun yang memegang perangkat ini, seperti pesan atau peringatan. Kututup ponsel, lempar ke kasur, kutarik nafas panjang, lalu berdiri menenangkan diri di depan cermin. Tapi saat menatap pantulan wajahku sendiri, aku terdiam. Wajahku sama, tapi cahayanya berbeda. Ada sesuatu di belakangku. Kupalingkan kepala kosong, kembali kulihat ke cermin, sama. Kain putih seperti bergelombang pelan, seolah kamera bukan satu-satunya yang bisa merekam. Cermin juga. Aku berbalik, kuambil kamera DSLR lamaku dari lemari. Kubuka, hidupkan, dan arahkan ke ruang tamu. Klik satu foto, kulihat hasilnya. Ruang tamu kosong, tapi di atas sofa ada lipatan kain putih berapi, seperti bekas sesuatu yang sedang duduk di sana, tapi kini sudah pergi. Aku berlari ke dapur, ambil kamera lawas berbasis film yang pernah kupakai untuk tugas kampus. Aku isi dengan roll kosong, goji foto cepat di depan jendela, klik, 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 kusimpan. Lalu kembali ke kamar, aku buka laptop, dan di saat itulah, notifikasi email masuk. Sendiri, dari siapa? Tidak ada nama pengirim, hanya simbol tanda tanya, dan satu emoji. Subjeknya, "Kau sudah memanggilnya di tempat yang salah." Lampirannya, satu file video. Aku buka video itu, menampilkan rekaman dari kamera CCTV rumahku, tapi dengan sudut berbeda, lebih tinggi, lebih luas, bukan dari kameraku. Video itu menyorot rumahku dari atas, seperti diambil dari atap atau drone, tapi aku tak pernah punya drone. Tak ada kamera lain yang terpasang, dan yang lebih mengerikan, rekaman itu diambil pagi ini, tepat saat aku keluar rumah, untuk ke rumah Bu Sarte. Ada aku, ada jalan, tapi tepat setelah aku keluar, kamera tetap menyorot pintu rumah, dan perlahan pintu itu terbuka sendiri. Sosok putih keluar, menoleh ke arah kamera, lalu mendongak, menatap lurus ke arahku. Mendadak semua lampu rumah padam, laptop mati, ponsel ikut padam. Aku berdiri di tengah kamar, dikelilingi gelap, dan hanya satu suara terdengar dari arah lemari tempat kamera tadi kusimpan. Ketukan 3 kali, pelan, berirama tok, tok, tok. Aku mundur, tapi suara itu pindah kini dari belakang pintu kamarku. Tok, 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 dan bisikan muncul, nyaris tak terdengar, tapi terasa langsung di telinga. Semua yang melihat akan menjadi saksi, dan semua saksi akan diingat. Bisikan itu hilang bersamaan dengan padamnya suara ketukan, tapi keheningannya justru lebih menakutkan. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Waktu seperti berhenteng, gelap menjadi langit-langit,
yang menekan dari semua arah, sampai tiba-tiba, semua lampu menyala lagi, laptop menyala, ponsel menyala, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, sesuatu berubah. Aku duduk di kasur, tanganku gemetar saat membuka kembali galeri foto. Foto dari rumah tua itu masih ada, tapi kini berubah. Foto yang semula hanya menampilkan diriku dan sosok putih di belakang, kini menampilkan dua diriku, satu menghadap kamera, satu lagi berdiri di belakang pagar, menatap ke arahku dengan wajah tanpa ekspresi. Aku lempar ponsel ke ujung kasur. Ini bukan soal kamera lagi, ini tentang keberadaan. Makhluk itu tidak hanya mengikutiku. Ia mulai mengambil tempatku. Aku harus pergi dari sini, segera ku bereskan ransel. Bawa dompet, charger, ponsel, kamera, kunci rumah, lari ke jalan, naik ojek online kemana saja, asal jauh dari rumah itu. Tujuanku satu, kampus, tempat paling masuk akal yang ramai dan terang. Mungkin ada CCTV juga di sana, mungkin ada saksi. Mungkin aku bisa lepas dari ini semua, tapi di perjalanan, aku mulai sadar. Ada yang aneh, jalanan sepi, terlalu sepi. Padahal ini hari kerja. Tiba di gerbang kampus, aku turun. Tapi kampus gelap, tak ada satupun mahasiswa, tak ada suara. Aku masuk pelat, lorong terasa kosong, papan mading masih ada, tapi semua pengumuman tertulis dengan tanggal 3 bulan lalu. Keringat dingin mengalir di pelipis. Ku coba telepon siapa pun, tak ada sinyal. Ku sambungkan ke wifi kampus, gagal. Ku buka kamera depan, dan hatiku bukan lorong kampus, tapi halaman depan rumahku. Aku berdiri di tengah jalan depan rumah, di layar ponsel, tapi kakiku masih menapak lantai kampus. Aku berputar, mencoba mencari pantulan, dan saat masuk ke ruang kerja dosen, aku melihat diriku sendiri duduk di meja dalam ruangan itu. Punggungnya membelakangiku, rambutnya sama jaket yang kupakai identik. Ia sedang menatap layar laptop. Aku melangkah pelan. Setiap napasku menggema di dalam ruang yang terlalu hening. Siapa kamu? Bisikku. Sosok itu berhenti mengetik. Kepalanya perlahan menoleh ke samping. Tapi bukan wajahku yang terlihat. Hanya kain putih kusut, menutupi seluruh wajah dengan senyum samar yang menjahit dari telinga ke telinga, dan dari balik dinding kampus terdengar tawa. Tapi bukan tawa manusia, itu suara tawa yang pernah kudengar semalam, di rekaman misterius, dan kini di dalam pikiranku sendiri, aku menutup telinga. Tapi suara itu tak kunjung hilang. Tawa itu tidak berasal dari luar, bukan gema. Itu tertanam langsung dalam kepalaku. Tiba-tiba, dunia di sekitarku seperti memudar. Lorong kampus bergeser bentuknya. Lampu-lampu mati satu persatu. Seperti tertiup angin tak kasat mata, tanganku mulai bergetar, napasku tak beraturan, aku mundur. Tapi setiap langkah tak terasa menjejak tanah. Aku ingin keluar, aku ingin lari, tapi kemanapun aku memandang. Yang kulihat, hanya diriku sendiri, bukan pantulan, tapi sosok-sosok. Dengan wajahku, semua berdiri di kejauhan, mematung, ada yang menghadap tembok, ada yang duduk di kursi, ada yang menggantung di langit-langit lorong. Semua memakai kain putih di tubuh mereka, dan satu persatu mereka menoleh. Bersamaan, matanya kosong, senyumnya sama. Aku menutup mata, ini mimpi, ini mimpi, ini cuma mimpi. Kegelapan, aku membuka mata, sudah pagi. Aku kembali di kasur kontrakanku. Semua tampak normal. Suara burung, sinar matahari menembus gorden. Bahkan aroma kopi dari warung busar teh tercium samar. Tapi dadaku masih sesak, dan saat kulihat jam dinding, tertulis pukul 2.48 menit, jam yang sama dengan malam saat pertama kali aku melihat pocong itu di CCTV. Enggak mungkin, bisikku. Aku segera buka ponsel, galeri masih terkunci, tapi kamera bisa dipakai. Aku arahkan ke jendela, kosong ke pintu depan, kosong ke cermin. Dan di sanalah, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku seketika kaku. Di pantulan cermin, aku masih tidur di atas kasur, padahal aku sekarang sedang berdiri di depan cermin itu. Berarti, siapa aku sekarang? Atau lebih tepatnya, siapa yang sedang bermimpi, dan siapa yang sudah tidak bisa bangun? Aku berbalik ke arah kasur kosong, tapi saat ku toleh kembali ke cermin, bayangan diriku masih tidur, dan dari balik kasur, dalam pantulan itu, kain putih menjulur perlahan naik ke tepi ranjang, bukan dari bawah, tapi dari dalam bantal. Tanganku mulai berkeringat. Aku pejamkan mata,
Berharap semua ini berakhir saat kubuka kembali. 1:23. Kubuka mata, aku tidak di kamar. Kini aku berdiri di lapangan kosong, rumput setinggi lutut, langit, kelabu, dan di hadapanku berdiri rumah tua itu. Pintu rumah terbuka, dan dari dalamnya terdengar suara-suara yang kini sudah akrab. Tapi tak pernah bisa kuterima kalau kau terus tertawa. Tak akan ada yang bisa membangunkanmu lagi. Suara itu menghantam kesadaranku seperti palu. Aku ingin menutup telinga, tapi suaranya tak datang dari luar. Ia muncul langsung dari dalam kepalaku, seperti suara hati, tapi bukan milikku. Aku mundur. Lapangan itu terasa menutup, rumputnya tumbuh cepat, merambat di kakiku. Rumah tua di hadapanku makin membesar, seolah menghisap seluruh dunia ke dalam. Pintunya, aku teriak, bangun. Ini mimpi, bangun. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Mataku langsung menatap langit-langit kamar. Pagi malam? Aku tak tahu, kupaksa duduk. Ponsel tergeletak di lantai. Layarnya masih menyala, menunjukkan jam 2:48 menit, tidak lagi. Aku bangkit dengan tubuh gemetar, kulihat sekeliling kamar semua. Tampak sama, tapi tidak pernah benar-benar sama lagi. Kulangkah ke pintu kamar, kututup perlahan, kudorong penguncinya, klik, terkunci. Tapi baru saja aku mundur 3 langkah. Klak, pintu itu terbuka sendiri. Aku menatapnya, mendekat lagi, kupastikan penguncinya masih berfungsi, kututup, kucoba lagi, klik, terkunci. Diam beberapa detik, tidak terjadi apa-apa. Lalu saat aku membalikkan badan, klak, pintunya terbuka lagi. Kali ini aku tidak langsung mendekat, aku hanya berdiri menatap celah pintu yang terbuka setengah. Di balik celah itu, tidak terlihat apa-apa, tapi terasa seperti hawa dingin yang keluar dari dalam lemari pendingin. Tapi hawa ini lebih berat, lebih basah, dan lalu suara itu datang lagi, bukan dari balik pintu, tapi dari dalam kamar, dari arah cermin. Kenapa harus dikunci? Kalau yang mau masuk adalah kamu sendiri? Aku menoleh ke cermin, bayangan diriku berdiri tegak, tapi aneh. Matanya tertutup, seolah ia sedang tidur, tapi berdiri, menatap lurus. Aku mendekat, bayangan itu tetap tidak membuka mata, tapi perlahan, senyum mulai terbentuk di wajahnya. Lambat, kaku, senyum yang kupahami. Sekarang, bukan senyum manusia. Aku mundur, dan dari belakangku, pintu kamar terbuka lebih lebar, hingga akhirnya terbuka penuh. Dalam pantulan cermin, kulihat kain putih, mulai muncul di lantai, meluncur pelan, merayap ke arahku seperti aliran air tenan yang menipu. Aku berlari keluar kamar, menyusuri lorong rumah, tapi semua pintu kini tidak punya gagang. Kamar mandi, dapur, gudang, semua rata, tak bisa dibuka. Hanya satu pintu yang masih terbuka, pintu depan. Aku hampiri cepat-cepat, tarik pintunya, terbuka. Aku berlari keluar, tapi saat kakiku menjejak tanah halaman depan, aku kembali berdiri di dalam kamar. Pintu kamar kembali terbuka, cermin masih di tempatnya, dan aku menyadari aku tidak pernah benar-benar bangun. Semua ini cermin, pintu, suara, waktu yang tak bergerak dari pukul 2:48 menit, bukan sekadar mimpi. Ini bukan ilusi, ini jebakan, dan jebakan ini bukan dibuat untuk menyakitiku, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuatku lupa bahwa aku pernah hidup. Aku terduduk di lantai, semua tenaga seolah tersedot habis. Ruang ini dingin, tapi bukan dingin cuaca ini, dingin yang datang dari dalam, seperti saat kamu menyesali sesuatu yang tak bisa diperbaiki, dan tiba-tiba sesuatu terngiang di kepalaku. Satu kalimat dari malam pertama, malam saat semuanya dimulai, kalaupun itu beneran pocong. Ya ampun, lucu amat lompatnya, kayak karakter game jadul. Tawat, itulah awal segalanya. Aku memanggil sesuatu tanpa sadar, bukan dengan mantra, bukan dengan lilin, tapi dengan menertawakannya, dengan meremehkan yang tidak ingin dipermalukan. Aku berdiri perlahan, menatap pintu kamar yang terbuka setengah, menatap kembali layar CCTV di ponselku yang kini hanya menampilkan satu pesan, ulangi dari awal, dan aku mengerti, satu-satunya jalan keluar adalah kembali ke tempat itu. Tempat aku pertama kali tertawa. Aku harus mengulang, tapi kali ini tidak menertawakan, tidak menganggapnya bahan lucu, tidak membuatnya jadi hiburan. Aku harus menebusnya. Ku persiapkan diriku
bawa kamera yang dulu kupakai untuk merekam, kamera yang awalnya kugunakan untuk membuat lelucon, kembali kuhidupkan CCTV. Kupasang 1 lilin. Kubuka aplikasi story Instagram, kurekam layar CCTV seperti malam itu, tapi kali ini, aku tidak menambahkan efek, tidak ada caption, tidak ada tawa, hanya diam kulihat sosok itu kembali muncul, melompat, menggelinding perlahan di sisi jalan, tepat seperti malam itu, tapi kali ini, aku hanya menatap, dengan tenang, dengan hormat, dengan maaf yang tak bisa terucap, sosok itu berhenti, menoleh ke kamera, lalu diam, aku tak bergerak, diakuin, tidak dan untuk pertama kalinya. Setelah sekian malam, waktu di ponselku bergeser, dari 2:48 menit, menjadi 2:49 menit, 1 menit, 1 langkah keluar, tapi aku tahu, ini belum selesai, karena suara itu kembali berbisik, namun kali ini, bukan dalam kemarahan, bukan dalam ejekan, tapi seperti perintah terakhir, kalau kau mau pulang, tunggulah aku di tempat yang tidak ada cermin, dan tidak ada suara. Kecuali suara hatimu sendiri, kalimat itu terngiang sepanjang malam, bukan seperti bisikan, tapi seperti petunjuk terakhir, tempat tanpa cermin, tanpa suara, dan hanya hatiku sendiri. Aku menelusuri rumah, mencari tempat yang paling sunyi, lemari baju terlalu sempit, gudang belakang terlalu berisik oleh suara tetesan air, lalu aku ingat ruang bawah lantai kayu, tempat sempit di bawah kontrakan ini, biasanya hanya tempat menyimpan kardus dan perabot laman. Kupindahkan semua barang, kubuka papan kayunya perlahan, ruang itu gelap, dingin, tidak ada jendela, tidak ada pantulan, dan tidak ada gemat, tempat yang sempurna, tempat yang hanya menyisakan aku. Dan suara hati yang tak bisa lagi kubohongi, aku turun perlahan, 3 lilin kubawa bersamaku, 1 korek api, dan 1 kamera tanpa baterai, bukan untuk merekam, hanya sebagai pengingat, bahwa dulu, aku datang membawa lensa. Sekarang, aku datang membawa niat, kuposisikan ketiga lilin membentuk segitiga kecil di hadapanku, kututup pintu ruang bawah ini, gelap menyambut. Kuhidupkan 1 lilin, lalu yang kedua, lalu yang ketiga, cahayanya kecil, goyah, tapi cukup untuk membuatku melihat tangan dan wajahku sendiri, cukup untuk menyadarkanku bahwa aku masih di sini, masih Reza. Aku duduk di tengah, menunduk, menunggu. Waktu berjalan lambat, tak ada suara, tak ada gerakan, tapi detak jantungku semakin keras. Dari sela-sela papan di dinding belakang, udara berubah, seperti ada pintu yang dibuka dari ruang yang lebih gelap daripada ini, dan dari sana muncul suara itu. Namun kali ini, bukan bisikan, bukan ejekan, tapi aku menutup mata, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak menjawab dengan takut, tidak juga dengan marah, aku menjawab dengan tulus, aku ingin pulang, tapi jika aku tak bisa, setidaknya, biarkan orang lain tak mengalami hal yang sama, biarkan tawa orang lain tidak memanggilmu, Henning. Lalu, 1 demi 1 lilin padam, tapi sebelum lilin terakhir mati, aku melihat sesuatu di balik bayangan. Sosok itu berdiri tegak, tidak melompat, tidak menggelinding, tapi menunduk, seperti memberi hormat, dan untuk pertama kalinya, ia berbalik, perlahan menjauh, tak ada suara, tak ada ancaman, hanya kepergian yang tenang. Dan ketika lilin terakhir padam, aku kembali membuka mata. Aku duduk di ruang tengah rumahku, hari sudah pagi, ponsel menyala, jam menunjukkan 6:47 menit, tidak lagi 2:48 menit, dan di layar CCTV, halaman rumahku kosong. Aku tidak langsung lega, tidak juga menangis, tidak berani bersyukur terlalu cepat. Aku hanya duduk diam, menatap layar itu selama beberapa menit, bahkan mungkin lebih dari 1 jam, menunggu kalau sesuatu kembali muncul, tapi tidak. Hanya pohon, embun pagi, dan burung yang melintas, seperti hari biasa. Aku bangkit perlahan, seluruh tubuhku terasa lelah, tapi bukan lelah seperti habis berlari. Ini lelah yang datang dari menahan banyak hal dalam diam. Aku tak bicara sejak semalam, dan aku tahu. Belum boleh, belum sekarang. Ku pandangi cermin kecil di meja, untuk pertama kalinya, pantulan itu kembali menampilkan diriku dengan lengkap, tidak kabur, tidak menyeringai, tidak mengedip pelan seperti sebelumnya, hanya kupikir semuanya selesai, tapi saat aku membuka pintu kamar,
aku menemukan selembar kertas putih tergelincir dari bawah pintu utama. Tidak ada pengirim, tidak ada tulisan, hanya simbol kecil di tengah kertas. Wajah bulat tanpa mulut, simbol yang muncul di email beberapa hari lalu, dan perlahan, kertas itu mulai berubah. Tinta samar merembes ke permukaannya, seperti ditulis oleh tangan tak terlihat. 3 hari ke depan, diamlah, jangan tertawa, jangan bicara, bukan untuk keselamatanmu, tapi agar tak ada yang baru datang menggantikannya. Aku menatap tulisan itu. Dalam diam, aku mengerti, setiap suara bisa menjadi panggilan, dan aku sedang diberi waktu agar semuanya betul-betul hilang. 3 hari itu terdengar sebentar, tapi ketika kamu tidak boleh bersuara, tidak boleh tertawa, tidak boleh bicara, 3 hari bisa terasa seperti 3 kehidupan. Hari pertama, aku hanya berdiam, menulis, jika perlu, tidak keluar rumah. Temanku mengirim pesan, aku tidak membalas. Seseorang menelpon, aku biarkan berdering. Aku bahkan tidak menyalakan TV atau mendengarkan musik. Hanya diam. Hari kedua, godaannya lebih kuat. Ada video lucu yang otomatis diputar di ponsel saat aku membuka galeri. Refleksku ingin tertawa, tapi aku ingat bahkan satu helai senyum pun bisa memanggil sesuatu yang belum benar-benar pergi. Hari ketiga, aku lelah, tapi aku bertahan, dan saat malam ketiga datang, ponselku menyala dengan sendirinya. Bukan notifikasi, bukan pesan, tapi satu video dengan nama file yang familiar, fyppwcung.mp4. Video yang dulu kuunggah sebagai lelucon, tapi kali ini tak ada efek lucu, tak ada caption, hanya sosok itu melompat pelan, lalu berhenti. Ia menoleh ke arah kamera, lalu menunduk, dan perlahan menghilang. Tidak dalam efek dramatis, bukan seperti hantu film, tapi seperti bayangan dihapus dari cahaya, dan di detik terakhir, muncul satu tulisan, "Terima kasih karena kau akhirnya mendengar." Aku menutup video itu, dan untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, aku tersenyum, tapi tidak tertawa. Senyum itu bukan karena lega, bukan juga karena bahagia, melainkan karena aku akhirnya paham bahwa ketakutan terbesar bukan berasal dari sesuatu yang terlihat, tapi dari hal yang kita abaikan. Dan dalam kasusku, aku menertawakan sesuatu yang hanya ingin dimengerti. Aku berdiri di depan jendela, menatap halaman yang kini terasa benar-benar kosong. Tidak ada siluet, tidak ada kain putih, tidak ada pantulan aneh di kaca. Hanya pagi dan hening yang damai. Tapi walau rumah ini kini terasa lebih tenang, aku tahu aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Tempat ini bukan lagi tempat berlindung, bukan lagi ruang untuk tumbuh. Tempat ini telah menjadi cangkang dari proses yang tidak bisa kuulang 2 kali. Aku berkemas. Tidak banyak yang kubawa, hanya pakaian, kamera tua, dan sebuah buku catatan yang isinya sudah penuh koretan tentang kejadian-kejadian selama 2 minggu terakhir. Tak kulirik lagi CCTV, tak kuperiksa ulang ponsel, karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya, jika sesuatu sudah selesai, biarkan ia selesai. Kunci kontrakan kutaruh di bawah pot bunga kecil di teras. Di dalamnya, selembar kertas kecil bertuliskan, "Kalau kamu tinggal di sini setelahku, jangan pernah menertawakan apapun yang kamu lihat di malam hari. Dengarkan dan diamlah." Maka dia pun akan diam. Langkahku menjauh dari rumah itu pelan, tak kutoleh ke belakang, karena aku tahu yang pernah datang tak selalu harus dibawa pergi. Beberapa hal cukup dikenang, beberapa kesalahan cukup dimengerti, dan beberapa makhluk cukup dihormati dengan tidak menyebut-nyebutnya lagi. Aku berjalan ke halte kecil. Di ujung jalan, langit mulai cerah, jalan mulai ramai. Aku duduk di bangku panjang dengan napas ringan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku hanya ingin pulang. Dan aku benar-benar pulang, bukan ke rumah besar atau tempat ramai, tapi ke rumah orang tuaku di pinggiran kota, jauh dari keramaian, di mana suara jangkrik lebih keras daripada notifikasi ponsel, dan tidak ada CCTV. Mereka menyambutku hangat, tanpa banyak tanya. Mungkin mereka tahu aku butuh waktu, atau mungkin mereka juga pernah mengalami hal yang tidak bisa dijelaskan, dan memilih cara terbaik, tidak menanyakannya. Hari-hari berlalu perlahan. Aku tidur lebih nyenyak. Aku bangun tanpa teringat mimpi apapun. Aku bisa makan sambil mendengar tawa adik kecilku, tanpa harus merasa bersalah. Karena suara itu dulu adalah pemicu semuanya. Dan suatu siang, aku iseng membuka folder lama di laptop. Folder itu masih ada,
berjudul CCTV Kontrakan Kubukan, berisi ratusan file video, sebagian sudah rusak, sebagian hanya hitam, tapi satu file yang paling awal masih bisa diputar. Aku buka itu video malam pertama, saat aku tertawan saat aku membuat lelucon. Saat aku pertama kali berkata, pocong masuk FYP, gue suaraku masih terdengar, latar video masih sama, tapi ada yang berbeda kali ini, tidak ada sosok putih di layar, tidak ada yang melompat, tidak ada yang menggelinding, hanya halaman kosong, diterangi lampu teras. Aku diam menonton hingga akhir. Video berhenti tanpa gangguan, aku coba buka file kedua, yang sebelumnya menampilkan sosok berdiri di depan pagar, kali ini halaman itu juga kosong, satu demi satu, kutelusuri video-video yang dulu penuh teror, dan semua kini hanya menampilkan halaman kosong, sunyi, tenang, normal. CCTV ku kembali sunyi, dan saat itu juga aku mengerti, bukan hanya rumah yang telah ditinggalkan, tapi aku juga telah dilepaskan, bukan karena aku lebih kuat, tapi karena aku belajar mendengar, belajar diam, dan belajar bahwa tidak semua hal harus kita tertawakan. Aku menutup laptop perlahan, menatap langit sore dari balik jendela, dan di kejauhan, kulihat seorang anak kecil berlari sambil tertawa. Suara yang dulu memanggil ketakutanku kini menjadi suara yang paling kupeluk, karena tawa pada akhirnya bisa menjadi awal ketakutan, atau tanda bahwa kita telah sembuh. Karena tawa pada akhirnya bisa menjadi awal ketakutan, atau tanda bahwa kita telah sembuh. Kupikir semua sudah berakhir, kupikir aku sudah benar-benar bebas, tapi malam itu sesuatu kembali muncul, bukan gangguan, melainkan seseorang. Notifikasi muncul di ponselku, DM dari Aldi. Aku membeku, pesan itu datang dari akun lamanya. Akun yang dulu menghilang tanpa jejak, tanpa nama, kini muncul kembali dengan satu pesan, gue masih di sini. Dan tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena harapan yang sempat kubunuh. Hidup lagi, ku balas cepat, lo kemana aja? Lo baik-baik aja kan? Apa lo juga ngerasain semua itu? Centang 2. Tapi tak dibaca, ku tinggalkan layar menyala, menunggu. Beberapa menit kemudian, balasan muncul. Gue lihat semuanya. Dari awal, hatiku mencelos. Lo lihat? Maksud lo? Lo sadar waktu itu? Balasan datang lebih cepat. Gue sadar, tapi gue gak bisa bilang apa-apa, karena setiap gue mau ngomong, suara gue malah jadi suara dia. Aku menelan ludah. Lo sekarang di mana? Dan kemudian, balasan terakhir muncul, bukan lokasi, bukan alamat, hanya satu kalimat yang membuat jantungku berhenti sejenak. Di depan rumah lo, dari dulu juga di situ, tapi sekarang udah gak sendiri. Aku refleks, membuka kamera CCTV yang masih aktif. Kuharap tidak ada apa-apa, kuharap ini hanya pesan kosong dari akun lama. Tapi saat gambar muncul, ada dua bayangan samar di pagar, seolah sedang berdiri diam, dan dalam sekejap gambar di CCTV membeku, tapi bukan karena sinyal, tapi karena satu pesan muncul di layar. Jangan tertawa jika belum tahu siapa yang melihatmu. Kalimat itu bukan sekadar pesan, itu peringatan terakhir, pernyataan yang merangkum semuanya. Aku menatap layar CCTV yang beku. Bayangan itu, dua sosok samar, satu mungkin Aldi, tapi yang satunya aku tak tahu, dan mungkin aku tidak perlu tahu. Karena ada hal-hal yang cukup kita sadari, tanpa harus dimengerti, cukup dihargai tanpa harus dijelaskan. Aku mematikan ponsel, tidak karena takut, tapi karena sudah cukup. Aku sudah tertawa terlalu cepat, aku sudah bicara terlalu ringan, dan aku sudah belajar bahwa tidak semua tawa berarti kebahagiaan, dan tidak semua keheningan berarti keselamatan. Malam itu, aku menulis satu kalimat di buku catatanku. Kalau suatu malam kamu melihat sesuatu di layar dan ingin menertawakannya, pastikan dulu kamu tidak sedang ditertawakan balik. Aku menutup buku, lalu memandang keluar jendela. Angin malam berembus pelan, dan untuk pertama kalinya, aku berkata dalam hati, terima kasih. Karena sudah membiarkan aku kembali sebagai diriku sendiri. Aku matikan semua perangkat, dan malam itu, sebelum tidur aku mengucap satu kalimat pelan, dalam diam, maaf, aku mendengarmu sekarang.